Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu pada hari ini dalam siaran Good News. Dan hari ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan dengan judul Uang Bukanlah Segalanya. Bapak Ibu, tentunya kita pernah mendengar sebuah tokoh animasi dalam film kartun SpongeBob, yaitu Mr. Krab mengatakan, "Hai, uang adalah segalanya bagiku." Mr. Krab mengatakan bahwa uang adalah segalanya baginya. Dan memang pernyataan ini hampir benar dengan kehidupan manusia. Karena hampir segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dibeli dengan uang. Dan kebanyakan orang sangat butuh yang namanya uang. Bahkan orang yang tidak mempunyai keterampilan, tidak punya kemampuan pun, jika dia mempunyai banyak uang, ia bisa menjadi terkenal. Dia bisa melakukan apapun dengan uangnya. Dan juga orang-orang yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan, kemudian dia punya banyak uang, dia bisa melamar kerja dengan nyogok pakai uang. Dan bahkan juga di kalangan anak-anak muda juga kadang begitu. Misal ada temen yang punya banyak uang, pasti banyak temennya. Tapi kalau misal ada anak yang gak punya uang, jarang ada temennya gitu. Nah Bapak Ibu, namun apakah demikian berpengaruhnya uang dalam kehidupan kita? Apakah dengan memiliki banyak uang, dengan bergelimpangan uang, kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Dan rasanya apabila seperti itu, uang menjadi segala-galanya bagi kehidupan manusia. Tetapi benarkah demikian? Tuhan Yesus pun mempunyai pernyataan keras terhadap hal ini. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Di sini Tuhan Yesus menyetarakan Allah dan Mamon. Lalu apa itu Mamon? Mamon berasal dari bahasa Kasdim yang berarti harta benda, kekayaan, dan dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa ini adalah kata Aram yang dipakai dalam bahasa Yunani yang memiliki arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, dan keserakahan. Bukan tanpa sebab Tuhan Yesus menyetarakan Allah dengan Mamon. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Mamon dan Allah sama-sama memberikan kehidupan bagi manusia. Mamon memberikan kehidupan bagi manusia secara jasmani, sedangkan Allah memberikan kehidupan kepada manusia secara rohani. Atas dasar inilah manusia terkadang lupa kepada siapakah dia harus mengabdi. Padahal jelas betul bahwa kehidupan manusia bermula dari Allah. Tuhanlah yang memberikan kehidupan di awal kehidupan manusia, bukanlah uang. Tetapi banyak orang zaman sekarang ini mengabdi kepada uang alias menjadi hamba uang. Dan lebih mirisnya lagi, ketika seseorang sudah menjadi hamba uang, ia akan rela mencari uang itu dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Bahkan Bapak Ibu, baru-baru ini ada sebuah berita yang sangat viral. Dikatakan bahwa anak SD beli voucher game senilai 800.000 di sebuah minimarket dan orang tuanya marah-marah. Dan ternyata uang yang didapatkan dari anak ini adalah hasil mencuri dari uang orang tuanya. Dari kecil pun manusia sudah mengerti bagaimana sebuah kepuasan dari uang tersebut. Dan memang itulah pengaruh dari uang. Dari dewasa sampai anak-anak pun semuanya butuh uang. Bahkan hal yang aneh juga kita dengar kemarin ada isu babi ngepet. Walaupun itu hoax, tapi ternyata cara-cara tersebut masih ada. Dalam Alkitab pun ada seorang tokoh yang bijaksana dan kaya raya, yaitu Raja Salomo. Dia pun mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Terkadang kita dalam bekerja kita sangat giat, kemudian
kita akhirnya bisa berkata bahwa aku bisa dapat ini, aku bisa beli ini, aku bisa beli jam ini, aku bisa beli motor ini, beli itu. Ini semua karena kerja keras dari aku. Tidak. Ini adalah kecenderungan workaholic. Workaholic ini adalah sebuah kecenderungan dalam kecanduan bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu kebahagiaan, memenuhi ambisi, dan ya tentunya mendapatkan uang yang banyak. Dan pemenuhan ambisi ini, workaholic syndrome ini, membuat kita terkadang menjadi lupa dengan Tuhan yang sebenarnya. Dan Raja Salomo pun yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan kekayaan yang begitu kaya, dia dengan sadar mengatakan bahwa ini adalah berkat Tuhan. Bukan ini adalah berkat usaha keras aku, kerja keras aku. Tidak. Raja Salomo dengan sadar mengatakan bahwa ini adalah berkat Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Lalu apakah dengan demikian kita tidak perlu bersusah-susah payah untuk bekerja di dunia ini? Tentunya kita harus tetap bekerja. Dan bukan seperti itu maksudnya. Karena kita masih hidup di dunia ini, sehingga kita masih perlu yang namanya bekerja untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kehidupan kita secara jasmani. Namun Bapak Ibu, jangan sampai kita melupakan Tuhan, karena kita terlalu fokus dengan uang untuk kehidupan nyata kita. Dan ini yang akan kita bahas, bagaimana kita bisa keluar atau kita bisa terhindar dari circle mamon. Yang pertama, kita harus berpikir ulang. Kita harus meriset pikiran kita dan berpikir ulang bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, bukan uang yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kita. Uang hanyalah menjadi alat tukar, menjadi alat bantu dalam memenuhi kehidupan kita selama ada di dunia, dan bukan menjadi sumber kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki rasa cukup. Terkadang kita sangat susah untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Saya pun demikian. Terkadang saya masih sangat susah untuk bersyukur untuk atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya sampai hari ini. Namun hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita tidak perlu memaksakan diri kita dengan ambisi kita untuk memenuhi ambisi kita itu dengan mungkin bergelimpangan harta. Mungkin saat ini Tuhan memberkati kita dengan tidak banyak. Mungkin Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang kecil. Tapi tidak usah kita berkecil hati. Tetapi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menggunakan uang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menggunakan uang yang sudah Tuhan percayakan dengan baik dan benar dan tentunya dengan bijak. Jadi Bapak Ibu, kiranya kita semua sebagai orang-orang Kristen, hamba Tuhan, kita bisa menggunakan uang dengan bijak dan kita tahu, kita dengan sadar memahami bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhanlah segala-galanya bagi kita, bukan uang. Memang kita butuh uang selama hidup di dunia ini, tapi uang bukanlah segala-galanya. Jangan sampai fokus kita tergeser karena uang. Jangan sampai karena uang kita melupakan Tuhan. Kita lupa beribadah, kita lupa mengucap syukur. Mari kita ulang pikiran kita. Kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kehidupan kita secara rohani dan jasmani. Dan juga kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Dan marilah kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami bisa kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, akan kami bisa menggunakan uang dengan bijak dan menyadarkan kami bahwa uang bukanlah segala-galanya bagi kami, tetapi hanyalah Tuhanlah sumber segala-galanya bagi kami. Ajar kami lagi Tuhan untuk kami selalu taat dan setia dalam melakukan firman-Mu, dan biarlah Tuhan hikmat-Mu selalu ada dalam hidup kami, supaya kami bisa menggunakan setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan benar, dengan bijak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kita semua yang mendengarkan siaran Good News ini pada malam hari ini. Kiranya kami semua mendapatkan berkat yang melimpah daripadamu. Ajar kami lagi Tuhan, agar kami selalu bisa taat, bisa melakukan firman-Mu, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.